Good morning, Sharon. Carry on. Good morning, Valerie. Good morning, Kenzo. Good morning, Felix. Good morning, Felicia Pangbinata. Good morning, Rebecca. Good morning, Michelin and all students. Oke. Nah, ini adalah hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 20 ya, 20 April. Nah, jadi kita mau melanjutkan mengenai merawat lingkungan sekolah, itu topiknya di halaman 78. Merawat lingkungan sekolah. Ya, good morning Sydney, good morning Rebecca. Kita lanjut ya, Sydney dan Rebecca. Merawat lingkungan sekolah. Oke. Miss mau panggil dulu si siapa ya? Sydney. Ini jarang panggil nih. Sydney get calling. Sydney. Halo. Yes, Miss. Iya, good morning Sydney. Sydney silakan baca dulu ya Sydney. Merawat lingkungan sekolah. Merawat lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku bersih. Warga sekolah selalu menjaga kebersihan sekolah. Setiap kelas mempunyai jadwal piket. Kami bergantian membersihkan kelas. Lantai kelas disapu, meja dan kursi ditata rapi. Kami bergantian menghapus papan tulis. Kami tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dibuang ke tempat sampah. Halaman sekolah juga dirawat. Halaman sekolah disapu oleh penjaga sekolah. Tanaman disiram dan dipupuk secara teratur. Terima kasih ya Sydney. Selanjutnya setelah Sydney, kita ulangi dulu ya. Ya udahlah, yang PTMT mau bacakan ya coba. Ulang ya PTMT. Bisa PTMT Jennifer. Silakan Jennifer baca dulu. Merawat. Yang tua nak suaranya Jennifer. Ayo Jennifer. Ya. Jennifer, sudah bagus hari ini sayang. Hanya saja suaranya kecil sekali sayang. Nggak dengar loh teman-temannya. Next time, kalau Miss panggil lagi Jennifer harus kuat suaranya ya. Oke, harus percaya diri nak ya. Harus menjadi anak yang disiplin. Oke Jennifer, baiklah. Kita ulang sekali lagi ya. Saya mau panggil Marvin Excellent. Marvin Excellent. Marvin. Kalau kelamaan saya cancel ya. Halo Marvin. Ya, Miss. Oke, baca dulu lagi ya. Merawat lingkungan sekolah. Merawat lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku bersih. Warga sekolah selalu menjaga kebersihan sekolah. Setiap kelas mempunyai jadwal piket. Kami bergantian membersihkan kelas.
Lantai kelas disapu. Meja dan kursi ditata rapi. Kami bergantian menghapus papan tulis. Kami tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dibuang ke tempat sampah. Halaman sekolah juga dirawat. Halaman sekolah disapu oleh penjaga sekolah. Tanaman disiram dan dipupuk secara teratur. Baik, terima kasih ya Martin. Oke, nah, Miss tambahkan materinya ya. Masih dengan topik cara menjaga kebersihan sekolah. Sebentar slide-nya. Cara menjaga kebersihan sekolah. Ini Miss tambahkan. Ya, karena di buku kamu terlalu singkat, benar nggak? Jadi Miss menambahkannya, merawat lingkungan sekolah. Yang pertama, ini rinciannya ya, sediakan tempat sampah. Oke, yang baca adalah Megan. Silakan Megan. Oke, merawat lingkungan sekolah. Yang pertama Megan. Yakni membuang media. Tertanam diingatkan ke siapa, ke anak ya. Jadi begini nak, di kelas kita ada tempat sampah nggak? Nah ini dia. Tuh ya. Jadi di sekolah juga diwajibkan harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini tidak bosan-bosannya ya guru selalu mengingatkan kepada anak-anaknya. Megan, nanti buang sampahnya di tempat sampah ya. Nah ya, Kendrick, nanti buang sampahnya di tempat sampah ada kan. Nah, oke. Sampah-sampah ini dibersihkan setiap hari sama petugas kebersihannya. Jadi jangan khawatir menimbulkan bau, tidak, yaitu dibersihkan setiap hari dibersihkan ya. Jadi anak-anak memang diwajibkan untuk mengingatkan ya. Untuk apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itulah cara merawat lingkungan sekolah. Oh, sorry. Ulangi lagi slide-nya ya. Oke. Masih Megan yang baca ya. Ayo. Bila dipisah atau jadi yang namanya sampah basah itu adalah sampah organik. Sampah dari sisa-sisa makhluk hidup, contohnya daun-daun kering, tangkai atau ranting-ranting kering, seperti itu. Makhluk hidup sayang, daun-daun kering, misalnya di taman banyak daun kering, kami buang ke tempat sampah yang basah. Oh, ini daun kering dari tumbuhan, gitu. Oh, ini rantingnya sudah patah, sudah putus ke bawah, kita masukkan ke tempat sampah yang basah. Iya, tumbuh-tumbuhan yang sudah layu atau yang sudah
apa ya, gugur daunnya. Paham? Kalau sampah yang kering non organik, contohnya sampah plastik, sampah kertas, begitu nah, oke? Sampah permen, kamu menemukan di taman, kok ada sampah permen ya? Nah, dia untuk sampah yang kering atau non organik. Kenapa Jennifer? Kenapa begini-begini sayang? Oke, nanti ya. Nah, kita lanjut. Merawat sekolah yang poin kedua, budaya saling mengingatkan. Miss mau panggil Magi Lauren, silakan Magi. Ya, Miss. Budaya saling mengingatkan. Guru perlu mengajak anak-anak untuk mengingatkan teman yang lupa membuang sampah pada tempatnya, Miss. Nah, seperti ini Magi. Ayo kita buang sampah di tempatnya yuk. Begitu ya, budaya saling mengingatkan ya. Lanjut Magi. Contoh dan Beri pemahaman bahwa kebersihan sekolah dan lingkungan ada tanggung jawab bersama sehingga mereka harus saling mewujudkan dan menjaganya. Contoh dari orang yang ketiga dewasa. saya, sebentar nak. Yang ketiga cara merawat sekolah, contoh dari orang dewasa. Contohnya Miss Mira misalnya punya sampah. Miss buang sampahnya tempat sampah. Jadi Magi ngikut. Oh iya, Missnya buang ke tempat sampah. Berarti Magi juga ikut buang sampah ke tempatnya. Jangan buang sembarangan ya Magi sampahnya. Oke, silakan baca nih poin ketiga gitu maksudnya. Contoh dari orang dewasa. Tiga contoh dari orang dewasa. Orang dewasa perlu memberikan contoh nyata pada anak sebab anak lebih mudah meniru ketimbang melaksanakan nasihat. Tambah adanya kerja sama banyak pihak. Kebersihan lingkungan juga akan sulit terwujud. Orang tua dan guru bisa memberikan contoh untuk peduli pada kebersihan lingkungan sekolah dengan cara memungut sampah yang tercecer. Seperti ini sayang. Nah ya, yuk kita buang sampahnya yuk ke tempat plastik besar ini, gitu ya. Dikutip sampahnya, jangan berserakan di jalan-jalan. Ini contoh yang baik, ya, supaya anak-anak bisa meniru yang baik contohnya. Oke, lanjut ya Magi. Ya, Miss. Lakukan itu sambil memberikan arahan kepada anak-anak untuk melakukan hal yang sama sehingga lebih mudah diingat dan diikuti. Terima kasih Magi. Cukup sayang ya, hanya sampai sini saja karena bergantian sama teman yang lain ya. Selanjutnya cara merawat sekolah yaitu dibaca oleh Everest poin keempat. Everest poin keempat. Iya, Miss. Lakukan itu sambil memberikan arahan kepada anak-anak untuk melakukan hal yang Everest, rutin bersihkan kelas. Buat jadwal rutin untuk bersama-sama membersihkan ruangan kelas dengan suasana yang menyenangkan agar sesi bersih-bersih tidak seperti beban. Ya, jadi ada rutin bersihkan kelas. Ya. Misalnya hari ini Everest tiketnya adalah mengutip sampah di kelas bersama teman-temannya. Kalau Everest melihat sampah, nah segera dikutip
sampahnya dan buang ke tempatnya begitu. Contoh piketnya, misalnya piketnya hari Rabu. Everest sama temannya, misalnya Everest, Rebecca, Celselika, Valerino, tuh piket hari ini misalnya hari Rabu. Kalian harus melihat dengan jeli apakah ada sampah di kelas seperti ini. Nah, teman-temannya kan pakai kelompok ya. Oh, Miss, ternyata ada sampah, Miss. Kertas, Miss. Nah, ya. Nah, jadi Everest, Celselika, Rebecca, dan Valerino mengutip sampah itu sama-sama dan buang ke tempat sampah. Begitu, Everest. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya, Everest. Masih Everest yang baca. Nah, seperti ini adalah gambar anak-anak yang di kelas. Mereka lagi piket nih. Nah, piketnya ngapain? Piket bersih-bersih. Supaya kelasnya itu bersih, kata mereka. Ini contoh yang baik ya. Coba lihat. Rajin nggak ini anak-anaknya? Nah, ya. Terus temannya selalu diingatkan. Teman-teman, jangan buang sampah di kelas ya. Begitu ya. Budaya saling mengingatkan. Paham, Everest? Paham. Oke, sekarang lanjut ya bacanya. Yuk. Anak-anak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok bertanggung jawab membersihkan bagian tertentu di kelas. Sediakan alat bersih-bersih dengan bentuk dan warna sesuai dengan usia anak. Cara ini akan meningkatkan rasa memiliki pada kelas. Harapannya anak-anak akan menjaga kelas agar tetap bersih dan nyaman tanpa diminta. Oke, Everest. Jadi mengerti ya. Kita harus mencintai lingkungan yang bersih. Nah, selanjutnya yang PTMT nih yang mau baca. Poin kelima ya. Peduli toilet. Ayo bacakan. Aduh, suaranya kecil banget. Oke. Coba ulangi Valerino. Poin kelima. Peduli toilet. Nih, jadi dibiasakan kalau sudah ke toilet jangan lupa disiram ya. Begitu. Ya, silakan. Lanjut Valerino. Masih Valerino ya. Yang baca silakan Valerino. Valerino. Posisi nak sebaliknya. Posisi suaranya jika oke, lanjut sekali lagi. Ajak anak Valerino. Oke, sekarang Valerino silakan ke toilet. Iya, jangan lupa disiram ya, Valerino. Oke deh. Thank you, Valerino. Nah, jadi sayang,
Kalau ke toilet wajib disiram ya. Misalnya buang air kecil, siram yang banyak supaya bersih kamar mandinya ya. Siram juga dong. Nah, ya, harus kita siram. Selanjutnya Tanika Fardani. Yes, Miss, keasrian lingkungan. Bersih saja tidak cukup. Agar lingkungan sekolah nyaman, keasrian sekolah juga perlu mendapat perhatian. Untuk membuat lingkungan sekolah lebih asri, guru dan pihak sekolah bisa menetapkan hari tertentu untuk mengajak anak-anak menanam bunga, sayur, dan pohon. Iya, jadi Tanika, kalau ada waktu, ada kesempatan ya, nanti kita belajar mengenai cara menanam bunga, cara menanam sayur, dan cara menanam pohon. Ya. Iya, walaupun kecil, di taman atau di taman bisa ya. Iya, Miss, saya pernah ya. pohon. Iya, nanti seperti ini sayang. Masih kecil tanamannya, masih mungil. Nah, nanti wajib kamu siram. Ya kan? Wajib disiram supaya tumbuh tinggi besar pohonnya. Atau bunganya dan sayurnya. Nah, kita mau belajar mengenai sayur wortel atau sayur kangkung. Kita ambil bijinya, tanam. Tumbuh deh. Nah, gitu ya. Kalau ada kesempatannya, next time lah ya, seperti itu. Lanjut, Tanika. Dan saya membuat lingkungan sekolah indah dan sejuk. Anak-anak juga akan turut menjaganya. Karena tanaman tersebut mereka yang menanam. Thank you, Tanika Fardani. Jadi kita harus mencintai tanaman juga. Karena tanaman itu, Tanika, ia bisa memberikan udara yang bersih, udara yang sejuk, ya Tanika. Oke, jadi rumah kamu tampak asri, tidak gersang, ya, banyak pohon-pohon. Oke. Nah, selanjutnya giliran siapa nih? Sudut kreatif. Coba Miss panggil dulu. Siapa ya? Semuanya mau nih angkat tangan semuanya ya. Bergilir dong. Coba Rebecca dulu, Rebecca. Yes, Miss. 7. Sudut kreatif. Salah satu masalah kreatif. Salah satu masalah yang kerap dihadapi guru maupun orang tua saat menjaga kebersihan lingkungan ialah dinding yang kotor akibat coretan anak. Nah, siapa nih anak-anak yang suka mencoret-coret dindingnya? Ayo, harus jujur. Siapa yang hobi mencoret-coret dinding? Coba dulu angkat tangannya. Nah, jujur. Tapi dulu pernah kan? Hobi kan? Coret-coret dan coret lagi dindingnya. Ayo, siapa nih? Yang punya kebiasaan seperti itu? Ya, siapa nih? Di antara kalian kelas 2C. Suka coret dinding adalah. Ya, nggak ada. Apakah ada? Semuanya Ada. Sini dong. Tapi udah nggak ada lagi ya. Nah, jadi jangan dikotori dindingnya ya, siswa kelas 2C. Oke. Kotor dindingnya ya. Oke, kita lanjut ya. Rebecca.
Ya, Miss. Sebentar. Ini contoh anak yang hobinya suka coret-coret. Nah, ya. Dikasih buku coret-coretnya di dinding. Nah, ya. Bukan. Padahal dia punya buku. Oke, lanjut, Rebecca. Perlu dipahami bahwa anak membutuhkan media yang luas untuk menuangkan kreativitas dan bentuk dan bentuk vertikal seperti dinding adalah media yang paling mudah digambar. Menyediakan satu dinding khusus untuk menggambar bisa menjadi solusi. Selain anak-anak tidak akan iseng menggambari dinding-dinding sekolah, dinding tersebut akan memiliki nilai seni tersendiri. Nah, seperti ini. Bersihkan dindingnya, Felix. Apa cara Felix? Tidak. Bersihkan dindingnya, Andrew-nya. Bersihkan dinding tersebut, Kenzo. Kenzo, Rowling. Bersih nggak dindingnya, Kenzo? Tidak. Valerie tidak ada. Adelado Cetalim. Bersih nggak dinding ini? Valerie, bersih nggak dinding ini, Valerie? Tidak juga. Makanya jangan dicoret-coret ya dindingnya ya. Harus bersih, sayang. Kalau mau coret-coret, gambar-gambar di buku gambar, bukan di dinding. Ya, supaya dindingnya itu bersih. Oke? Kita lanjut lah ya. Sekarang kita masuk ke halaman 79. Itulah tadi cara menjaga hubungan sekolah, ya. Di halaman 79, merawat tanaman. Oke, Miss mau panggil dulu giliran si Clarisha. Mana Clarisha? Clarisha Fania. Silakan Clarisha Fania. Ya, Miss. 3. Merawat tanaman. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias taman. Tanaman membuat udara menjadi sejuk. Bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman disiram setiap hari. Tanaman diberi pupuk secara teratur. Tanaman dibersihkan dari hama. Rumput liar dicabut. Rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Daun-daun yang terlalu rimbun dipangkas. Apakah ada tanaman di halaman rumahmu? Apakah kamu merawatnya dengan baik? Bagaimana, Clarisha? Apakah ada? Ada, Miss. Kamu nanam pohon apa? Ada, Miss. Ada tanaman. Oke, apakah nanam bunga? Halo, Clarisha. Ya, Miss. Apakah kamu merawatnya dengan baik? Halo. Oke lah, saya ganti ya. Coba baca ulang dulu deh. Jocelyn Witopin. Ada Jocelyn? Yes, Miss. Baca ulang ya mengenai merawat tanaman. 3. Merawat tanaman. Tanaman
mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias tanam. Tanaman membuat udara menjadi sejuk. Bagaimana cara merawat tanaman? Tanaman disiram setiap hari. Tanaman diberi pupuk secara teratur. Tanaman dibersihkan dari hama. Rumput liar dicabut. Rumput liar dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Daun-daun yang terlalu rimbun dipangkas. Apakah ada tanaman di halaman rumahmu? Apakah kamu merawat dengan baik? Oke, Jocelyn. Terima kasih, Jocelyn. Sudah mau baca ulang. Nah, baik. Coba kita lihat ya. Merawat tanaman. Merawat tanaman. Kalau punya Miss cara merawatnya begini sayang. Miss tiap pagi Miss siram pakai air. Jadi bunganya itu langsung mekar. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang orange. Nah, warna-warni, ada yang putih, ada yang pink. Nah, ya. Begitu cara merawatnya. Terus, ujung-ujung daunnya itu kalau sudah layu dipangkas. Karena dia akan bertunas lagi kalau dipangkas. Nah, begitulah cara merawatnya. Supaya rumah Miss itu teduh, asri, ya. Banyak bunga, banyak tanaman, banyak pohon-pohon. Nggak gersang rumahnya. Kemudian, jalannya sejuk itu aja. Ya, apakah kalian di rumah seperti itu? Merawat tanaman dengan baik? Merawat ya. Oke, baiklah. Ini saya kasih tambahan saja ya. Cara merawat tanaman yang benar. Coba saya mau panggil dulu. Tadi sheetnya sudah. Magis sudah. Miss panggil. Valerie, ada Valerie? Valerie. Halo, Valerie. Mana ini Valerie-nya? Ya, mikrofonnya silakan dibuka, Valerie. Yes, Miss. Ya, baca yang kuat ya, Valerie ya. Cara merawat tanaman yang benar. Yang pertama, melakukan metode penyiraman yang tepat. silakan. Bentar ya, saya ulang-ulangi share screen-nya. Baca kembali ya, Valerie, yang ini. Cara merawat tanaman yang tepat pertama adalah menggunakan metode penyiraman yang tepat untuk tanaman hiasmu. Pada dasarnya, semua tanaman membutuhkan air untuk bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, Valerie. Berikut adalah Ya, silakan baca. Berikut adalah metode penyiraman secara tepat yang bisa kamu ikuti. Siram di pagi atau malam hari agar tanaman memiliki suplai air yang cukup untuk menghadiri terik matahari pada siang hari. Siram tanaman secara merata agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Siram tanaman
Siram tanaman secukupnya, hindari menyiram daun terlalu basah karena dapat mengundang penyakit tanaman. Hindari genangan air karena dapat menutup jalur oksigen dan membuat tanaman cepat rusak. Yang kedua, Memberikan sinar matahari secukupnya. Cara merawat tanaman agar tidak layu berikutnya adalah mengetahui kebutuhan sinar matahari yang ideal pada jenis tanaman. ideal.